Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ustaz Sajat ya Pak Ustaz, sehat Ustaz? Khair. Alhamdulillah sehat, ya, sehat. Ya Allah Ustaz, kayaknya kayak mimpi Ustaz. Dulu jadi murid antum kelas 1 SD, Masya Allah. sekarang alhamdulillah bisa dialir Ustaz lagi sebagai di yayasan gitu, ini sebuah kenikmatan. Alhamdulillah. Tapi antum ini sekarang Ustaz Sajat ini memimpin SD IT Alirsyad 32 tahun. Wah, ini kepemimpinan yang panjang Ustaz. Sebagaimana presiden kita Soeharto ini. Iya. Iya, Iya. luar biasa. Ustaz, banyak yang pengen saya dengar dan juga insya Allah teman-teman juga pengen mengenal lebih dekat, lebih dalam seperti apa Ustadz Muhammad Sajat. Jadi kita pengen dengar cerita yang mungkin tidak bisa diceritakan di sekolah Ustadz, ya, Oh iya. tentang awal mula Alirsyad, terus juga bagaimana seorang Ustadz Muhammad Sajat bisa ke Pamekasan, karena Iya. bukan asli Pamekasan Ustadz. Bukan. Nah, ceritanya gimana Ustadz? Awal pendidikan kok bisa di Alirsyad, kok bisa sampai ke Alirsyad? Ya. Silahkan Ustadz. Baik, saya memang kebetulan lahir di Sumeneb. Kemudian pendidikan sekolah dasar atau MI saya di Nurul Huda pada saat itu. Kemudian setelah lulus kelas 6 saya melanjutkan ke TMI, Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Al-Amin Perenduan Madura. Jadi di Pondok Al-Amin kurang lebih 6 tahun. Jadi Lulus SD ya? Ya, lulus SD langsung saya melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Ya, setelah melanjutkan studi, setelah lulus dari pondok pesantren, obsesi saya dulu itu kan memang ke luar negeri, ya, ke luar negeri. Jadi pada tugas akhir itu sudah diminta oleh pimpinan pondok, mau kemana itu sudah harus tertulis di laporan akhir itu. Ya, itu harus sudah tertulis di laporan akhir kelulusan saat itu. Ya, dulu saya berencana ke luar, jadi ke Canberra University di Australia. Masya Allah. Iya. Jadi alhamdulillah dalam pengurusan baik itu prosesi pengurusan di kedutaan besar saya sudah lolos gitu pada saat itu. Juga tes TOEFL saya sudah alhamdulillah sudah lulus. Semua sudah beres, dokumentasi saya sudah, dokumen-dokumen atau file-file yang harus saya bawa ke Australia itu sudah siap, sudah lengkap siap, gitu. ya sudah lengkap. Tinggal yang belum ada itu ID card. Jadi ID card saya itu tidak boleh Jawa Timur, harus Bali dan Sulawesi. Ya, jadi harus Bali dan Sulawesi karena setelah saya menyampaikan apa yang menjadi penyebab kok saya nggak bisa harus ber-ID card, harus ber-KTP di Bali dan di Sulawesi karena Jawa Timur itu dikatakan Jawa Timur itu merupakan kota yang sudah maju. Seperti itu. Sehingga ya pupus sudah harapan untuk ke Canberra University karena yang dikejar saya adalah scholarship. Jadi beasiswa. Karena untuk mandiri saya nggak mampu. Seperti itu. Berarti lulusan Al-Amin Perenduan ini bisa ke Australia? Bisa ke Australia tanpa ijazah. Tanpa ijazah. Tanpa ijazah. Jadi hanya surat keterangan dari pondok. Ya itu ya semacam kalau sekarang mau adalah gitu. Iya, semacam mau adalah kemudian melanjutkan. Tetapi saya juga wirawiri ke kedutaan besar. Jadi menemui duta besar kemudian saya sampaikan apa adanya karena Al-Amin itu di beberapa tempat sudah mendapat pengakuan. Seperti di McGill Kanada itu kan sudah mendapat pengakuan bahwa lulusan Al-Amin itu diterima tanpa ijazah karena memang Al-Amin tidak berijazah. Oh ya? Iya, Al-Amin tidak berijazah. Itu kenapa kok tidak berijazah? Ya ijazahnya ijazah lokal.
yang tidak internal gitu ya. iya internal, Tidak ada diakui dinas iya tidak ke pendidikan. tidak ke Kemenak, tidak ke dinas pendidikan. Jadi betul-betul kurikulum mandiri. Tapi diakui di Australia. Iya, di Australia diakui. Kemudian setelah saya tidak bisa ke sana, Bentar, tahun berapa, Ustaz? saya tahun 91. Pada saat itu 91. Waduh. Belum lahir, Ustaz. Iya. 91. Setelah itu ya saya mencoba untuk mendaftar di Syarif Hidayatullah Ciputat. Nah, mengambil jurusan SKI. Ya, Sejarah Kebudayaan Islam pada saat itu, karena memang obsesi saya juga akan melanjutkan ke MCGIL pada saat itu ke Kanada. Masih tetap ya, Ustaz? Iya, masih tetap ke Kanada pada saat itu. Tetapi saya melihat ya kondisi di Syarif Hidayatullah itu bukan di kampusnya, tapi komunitas-komunitasnya itu ya mohon maaf kalau akidahnya tidak kuat, ya insya Allah ikut ya. Tergelincir. Jadi, ya tergelincir. Sehingga pilihan saya memilih untuk keluar dari Syarif Hidayatullah itu. Seperti itu. Jadi bukan di kampusnya, tetapi banyak komunitas-komunitas ya yang di situ yang mengadakan diskusi dan lain sebagainya, yang itu ya kalau akidahnya tidak kuat akan terjerumus. Berarti tahun 91 itu sudah mungkin disusupi liberalisme. Ya, betul. Tahun-tahun itu sudah seperti itu, Ustaz? Iya. Dan itu jadi diskusi mahasiswa? Wah, jadi diskusi mahasiswa itu. Akhirnya keluar, Ustaz? Iya, saya keluar. Semester? Semester 1. Oh, langsung. Semester 1. Karena satu-satunya ijazah alamin yang diakui di Indonesia itu hanya Syarif Hidayatullah. Yang lain tidak mengakui. Ya, saya tidak pulang ke Madura. Tidak pulang ke Madura, tapi saya memilih untuk mengabdi di salah satu pendidikan di Jakarta Timur pada saat itu. Ya, ini mungkin nanti terkait dengan pengalaman mungkin saya nanti seperti itu. Oke, lanjut, Ustaz. Iya. Setelah tidak di Syarif Hidayatullah, Iya. ya, memutuskan keluar Iya. karena kondisinya mengkhawatirkan ya. Iya. Secara akidah takut tergelincir. Iya. Terus Ustaz kemana? Saya tetap di Jakarta. Saya tetap di Jakarta. Saya pagi bekerja sebagai kepala sekolah di salah satu lembaga, namanya lembaga MI Islahul Anam di Jakarta Timur, dekat dengan wali kota pada saat itu. Kemudian setiap Sabtu dan Minggu saya bekerja di PT Hargo di Cempaka Putih sebagai tutor para dokter dan perawat akan bekerja ke luar negeri. Luar biasa. Tutor dalam apa, Ustaz? Dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Jadi khusus untuk dokter dan perawat yang mau dikirim ke luar negeri. Yang mau dikirim ke luar negeri. Ke Korea, ke Cina, ke Saudi. Nah, itu saya bekerja di PT Hargo pada saat itu. Ya, kalau bicara tentang penghasilan memang besar, tetapi kan fashion saya mungkin bukan di situ. Oh, passionnya bukan di situ. Bukan di situ. Tetap saya ingin menjadi orang yang berguna mungkin di bidang pendidikan seperti itu ya. Berapa tahun, Sob? Saya kalau di PT Hargo saya hanya 1 tahun. Kalau di Jakartanya saya 3 tahun. Oke. 3 tahun. Nah, di tahun-tahun itu Ustadz daftar ke Alirsat? Daftar. Di tahun-tahun itu ya? Di tahun-tahun itu saya daftar di Alirsat melalui surat lamaran via surat. Seperti itu. Tapi alamat itunya bukan ke Jakarta. Jadi dialamatkan ke tempat teman saya. Sehingga saya mendapat panggilan, saya juga disurati karena pada saat itu kan memang belum ada alat komunikasi. Yang ada hanya fax dan lain sebagainya itu. Jadi memang tidak ada alat komunikasi pada saat itu. Ya, saya memutuskan karena sudah dapat panggilan dan saya yakin saya diterima seperti itu, saya pulang. Itu pertama daftar, bersurat, langsung diterima? Oh enggak, masih berselang satu tahun. Baru 1 tahun saya diterima. Seperti itu.
Berarti tahun 90 berapa? 2 atau 3 masuk 92 saya yang melamar, 93-nya baru saya diterima. diterima. Wah, gimana nih, Sat? Menarik, Sat. Tahun 93 masuk Alirsat di Pamekasan gimana ceritanya? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Saya masih tetap istiqomah mungkin di Alhamdulillah. di lembaga Masya Allah. pendidikan. Di 93 itu saya alhamdulillah saya diterima di Alirsat Al Islamiyah Pamekasan, tetapi tidak sebagai guru SD pada saat itu. Jadi saya diangkat sebagai guru madrasah dan bantu-bantu juga di TK pada saat itu. Saya masih ingat sekali. Jadi karena di 93 itu adalah prosesi pembangunan gedung Alirsat untuk gedung SDIT Alirsat. Ya, sehingga saya terjun langsung pada saat itu ya bersama Bapak Sujak Kudah. Masya Ya, Allah. dia sebagai pimpinan cabang pada saat itu. Ya. Jadi hampir setiap hari ya Ami Sujak itu datang ke sekolah dan luar biasa saya terinspirasi dari semangatnya beliau, dari ijtihadnya beliau di dalam mengelola pendidikan seperti itu. Ya, sehingga saya terpatri pada diri saya ya spirit untuk terus berhikmah di lembaga pendidikan seperti itu. Oh, Masya Allah, Ustaz. Yang saya dengar dari para senior di Alirsat ini, jadi Alirsat ini dari rumah ke rumah. Iya. Awalnya madrasah sore ya, dari rumah terus pindah lagi ke rumahnya Misuja. Iya. Allahyarham. Terus baru pindah ke TK. TK. Nah, yang TK ini antum sudah masuk ya? Iya, sudah masuk. Nah, gimana waktu itu, Ustaz, kondisinya? Ya, kondisi pada saat itu TK ini sekolah Raudhatul Quran pada saat itu, kemudian TD, Tarbiyatud Diniyah. Oh, berarti paginya TK? TK, sorenya itu RQ, Raudhatul Quran. Kalau sekarang itu Raudhatul Atfal, tapi khusus di Al-Quran. Nah, tapi itu tidak hanya umur TK, tapi semua umur itu masuk pada di RQ itu. Dan perkembangan RQ itu sangat luar biasa. Jadi terakhir itu yang mengalami puncak arus murid itu untuk RQ itu pernah sampai 300 murid. Wow. Waktu itu ya, 300 murid. Yang sore ya? Yang sore. Itu segala usia? Segala usia. Sampai 300. Tempatnya di? Tempatnya di TK, kemudian di musola bawah itu, kemudian pada proses itu kan pembangunan itu, yang SD itu awal mulanya hanya 1 kelas. Paling selatan itu di tengah pas di tangga. Iya, pas di tangga. Nah, itu dibuat kelas pada saat itu. Kemudian mengalami beberapa pengembangan ke utara itu dibangun sampai utara. Nah, kemudian juga di lantai 2-nya langsung diteruskan pada saat itu. Oh, Masya Allah. Berarti gimana, Ustaz, kondisi Alirsat? Saya kurang terbayang. TK-nya yang sesuai yang sekarang ada tuh ya, bekas bangunan TK itu. Itu pagi dipakai TK, sore dipakai RQ. Iya. Terus kondisi lingkungan gimana pada waktu itu? Ya, berdesak-desakan. Jadi apapun yang kita pakai itu ya insya Allah bermanfaat kalau kita manfaatkan dengan baik seperti itu. Seperti di bawah pohon, anak-anak itu menggelar tikar. Oh ya? Iya, seperti itu. Kemudian di bawah itu kan ada dulunya itu kan 1, 2, 3, ada 3 kelas. Tetapi ada kelas yang lumayan besar pada saat itu, yaitu semuanya dipakai untuk RQ seperti itu. Berarti dari pagi sampai sore full ya? Ada aktivitas keilmuan di situ ya? Full. Nah, terus pembangunan SD gimana, Ustaz? Nah, pembangunan SD ini karena ya terus terang SD ini memang agak lambat pembangunannya pada saat itu, tetapi seiring dengan berkembangnya waktu dan tingginya animo masyarakat tentang pendidikan di SD ini, yaitu alhamdulillah dipercepat sehingga lantai 2 pun juga selesai, tetapi yang belum selesai itu dari tangga ke selatan.
Itu belum Betul. ada karena yang di selatan itu masih milik orang kampung, Oh, seperti itu. dan ada akses ya, Iya, pintu dan akses pintu ya ke kampung ke belakang kampung itu. seperti itu. Oke. Gimana Ustaz, awal di SD nih? Berarti kan sudah tidak di TK lagi, Iya. tapi di SD. Sebagai langsung kepala sekolah? Ya, saya sebenarnya tidak sebagai kepala sekolah pada saat itu, Hmm. tetapi yang menjabat kepala sekolah itu masih Pak Jufa Sodik Hmm. pada saat itu. Tetapi ya saya sudah korlap pada saat itu, jadi PIC di lapangan itu saya Korlap. sudah sudah kemana-mana ya, karena Insya Allah yang kenal sama jamaah itu sudah anak yang kenal ya, sehingga kemana-mana yang menghubungkan ke Allahumma yarham Dr. Sabit itu saya juga ya, Hmm. sehingga ya saya sangat intens di situ. Bahkan dulu kan masuknya pagi sore ya, karena dianggap tidak efektif, kemudian terlalu makan energi, akhirnya dirubah menjadi pagi sampai siang kan, seperti itu. Oh, sempat pagi sampai sore? Iya, nggak ingat. Enggak. Iya, sore Oh, sampai sore. sampai sore. Berarti bisa jadi saya kelas 1 tuh Iya, saya masuk sore. bukan RQ-nya, bukan. Bukan, Oh, bukan. wow. Akhirnya pagi sampai siang. Iya, akhirnya Tapi sore kan balik lagi ngaji. pagi karena itu sudah RQ itu sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, sehingga itu juga akan mengganggu proses pembelajaran di SD. Karena SD itu juga masuk sore, akhirnya dialihkan SD langsung ke siang gitu. Jadi pulangnya siang. Sehingga itu sama sekali tidak akan mengganggu proses pembelajaran pada sore hari. Pada sore hari. Oh, Masya Allah. Tahun 90 berapa Sob jadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah itu tahun 95 seingat saya. 95. Dan saya belum S1. Hah? Belum punya ijazah. Oh, belum S1 Sob ya? Belum S1. Belum punya ijazah. Jadi kepala sekolah? Iya. Wow, Masya Allah. Iya. Jadi 93 itu saya baru ikut persamaan SMP. Hah? Kok bisa Sob? Iya. Saya ikut persamaan SMP di Tarbiyatus Sibyan di ini. Di mana? Di Sumber Papan. Di mana? Masih ada? Masih ada sekarang. Oh. Di Sumber Papan. Berarti SMP di mana Al-Amin itu pun tidak diakui? Nggak diakui. Karena tidak ada ijazah. Iya, makanya saya punya inisiatif untuk ikut persamaan pada saat itu di Sumber Papan itu, di Tarbiyatus Sibyan. Saya masih ingat karena ijazahnya memang Tarbiyatus Sibyan. 91. Terus 93 itu. Oh, 93. Iya, 93. Itu baru saya dapat satu ijazah. SMP. Subhanallah. Iya. Baru tahu nih. Iya, ijazah itu kan tidak boleh langsung tahun ini ijazah SMP, tahun depan harus ijazah SMA. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi saya harus menunggu 1, 2, 3. 3 tahun. 3 tahun. Jadi di tahun 96 saya baru ikut persamaan. SMA. SMA, saya ikut persamaan SMA di Bulutoh itu di Sumenep pada saat itu 96. Tapi pada waktu itu sudah banyak orang yang S1 Sob. Sudah banyak yang S1. D2 itu pun juga sudah banyak. Oke, itu kapan S1-nya? S1 itu baru saya masuk di 96. Baru masuk S1? Iya. Sambil jadi kepala sekolah ya? Sambil jadi kepala sekolah. Iya, Karena pada saat itu tidak ada aturan tentang kualifikasi kepala sekolah. Pada saat itu nggak ada, jadi bebas. Jadi bebas untuk kita berstatus sebagai kepala sekolah pada saat itu. Iya. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, juga berjalannya waktu, ya kualifikasi itu dibutuhkan. Sehingga saya harus ngebut, kuliahnya harus ngebut juga. Kuliah di mana Sob? Saya kuliah di Universitas Madura, di Unera, ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, Masya Allah. Oke, kembali ke Alirsat. Nah, gimana nih mimpin Alirsat dengan kultural orang Arab ya? Karena tidak semua
sekolah dipegang oleh orang Arab kan. Iya. Bagaimana pertama ketika diterima Mhm. langsung berinteraksi, berkomunikasi dengan orang Arab? Ini Ya, awalnya memang saya kaget gitu ya, heeh, karena, tidak begitu ini berinteraksi dengan ya teman-teman jamaah seperti itu. mhm, Tetapi kemudian, eee, apa, tambah akrab, hmm, dengan mereka juga mereka ya sepertinya saudara seperti itu. Cuman memang di tengah-tengah apa, di perjalanan saya waktu memimpin dari tahun 94 ke atas itu memang karena masih latar pendidikan mungkin pada saat itu, eee, beragam, bermacam-macam, hmm. sehingga kadang perlakuan wali murid ke kita itu bermacam-macam juga. Oh gitu ya? Iya, Iya iya. iya iya. Jadi kalau saya bercerita mungkin sebenarnya hal ini tidak bisa saya ceritakan gitu, heeh. Tapi di sini bisa, Ustaz? Iya, Iya, di iya, sini iya. harus cerita, Ustaz. Ya, saya pengalaman saya yang sebenarnya sekarang jadi teman-teman saya semua gitu, pada saat saya menghukum anak SD itu dengan hukuman yang menurut saya adalah hukuman yang edukatif, tetapi berbeda dengan pemahaman mereka. Hmm, Sumber apa, informasi yang nyampe kepada mereka itu mungkin berbeda gitu, seperti itu. Saya pernah didatangi, jamaah Arab itu satu mobil, mmm, Kijang iya gitu, iya iya. satu satu mobil gitu, ke rumah. Hmm. Ya, Ke sekolah apa ke rumah, Ustaz? ke rumah. Oh, Ya, rumah? ketika saya habis maghrib itu ngaji sama anak-anak, Hmm, langsung ketuk "Assalamualaikum" teriak-teriak di luar itu, saya kira ada apa, hmm. ternyata semuanya wali murid. Oh rame-rame, Ustaz? Iya, rame-rame ke rumah, saya bilang, "Fadhol ijlis," saya bilang, heeh. Akhirnya mereka duduk gitu. Ya saya ceritakan, Hmm, duduk persoalan, kenapa menghukum, anak antum itu begini-begini. hmm. Akhirnya duduk persoalannya itu sudah mereka tahu ternyata apa yang dikabarkan ke rumah itu berbeda dengan Oh, kenyataan. iya Ya, iya. Dulu udah ada WA, Ustaz, ya? iya, nggak ada, langsung Iya. datang datang ke apa, datang ke rumah seperti itu. Sehingga juga mertua saya kaget, "Ada apa ini?" Dan Iya. kebetulan yang datang itu gurunya apa, muridnya mertua anak gitu, Oh, seperti itu. Akhirnya dari apa, dari suasana yang tegang, ya kemudian berubah total, iya iya iya. ya menjadi Cairlah, iya, hangat gitu ya? cair menjadi Iya iya iya. suasana yang harmoni, kemudian ya sudah plong, pulang ke masing-masing. Nggak ada masalah. Dan pada saat itu sudah tidak ada lagi kritik-kritik yang kemudian Hmm, hanya satu arah informasi dari murid, kemudian hmm. orang tua mempercayainya, seperti itu. Nah, saya pengen tahu, Ustaz, bagaimana dulu para yayasan itu berinteraksi dengan antum sebagai kepala sekolah, Mhm. atau juga bagaimana mereka mengonsep sekolah? Nah, sebenarnya ya, karena terus terang, dulu SPP-nya hanya 10.000. Sekolah pagi itu? Iya, 10.000. Bayangkan kita sudah punya, 5 karyawan bersama kepala sekolah. 5 karyawan? Iya, bersama kepala sekolah. Berarti kan sudah harus menggaji, Hmm, berapa, 5 orang plus 1 tata usaha, Pak Agus Seiri itu, hmm. Pak Agus itu, yang harus kita gaji seperti itu. Sedangkan SPP kita 10.000? 10.000, kalikan jumlah murid hanya 8. Hanya 8? Iya, pada awal berdiri Berarti pemasukan setiap bulan 80 juta lah gitu, Ustaz? 8, makanya kalau ini, memakai manajemen balancing saya bilang mampus sudah Oh, pokoknya. iya. Iya, Nah, iya terus karena gimana, Ustaz? Operasional listrik, ya gaji? saya menyampaikan kepada yayasan, apalah gunanya yayasan kalau tidak bekerja, Hmm, seperti itu. Ya kalau tidak mau bekerja, tutup, seperti itu.
Di situ ada bagian sosial ekonomi, di situ bagian macam-macam kan seperti itu. Ya itu harus bekerja, harus bekerja. Luar biasa. Ya itu di anu ya Iya. di sistem penggajian dan lain sebagainya, pembiayaan operasional dan lain sebagainya. Jangankan itu mau dibayarkan untuk gaji, untuk bayar teleponnya saja itu nggak cukup. Telepon? Iya, Oh, telepon sekolah? iya telepon sekolah kan ada telepon kan, ada listrik, ada mau diambilkan dari 80.000 itu. Dari mana? Kan nggak mungkin. Oke, terus solusinya gimana, Ustaz? Pada Ya, waktu itu? ya itu. Akhirnya bekerja? Iya, yayasan harus berusaha. Tapi saya dengar juga Ustaz Sajat juga sempat turun juga ke lapangan. Ke rumah-rumah orang, ke toko-toko Iya, orang, minta iuran. Benar, Ustaz? bener. Saya minta iuran memang. Jadi saya membuat daftar kosong untuk makan guru. Karena guru ini nggak dikasih makan. Sehingga saya mempunyai inisiatif untuk minta kepada orang-orang ya, yang sudi untuk memberikan. Bahkan saya bilang, siapa yang mau tiket ke surga, tolong ini diisi. Oh, waktu punya tiket ke surga. Luar biasa. Iya seperti itu. Iya. Ya, akhirnya di list itu. Kalau sudah nyampe 1 bulan, alhamdulillah. Kadang ada yang lupa, dan kalau lupa itu teman-teman nggak makan. Oh, sempat pernah seperti Iya, itu? pernah, sering. Seperti itu. Ya, juga seiring dengan berjalannya waktu, ya, karena mungkin melihat saya sudah seperti itu, akhirnya yayasan yang mengusahakan seperti itu. Dan itu cukup lama berjalan. Insya Allah kalau nggak keliru 3 tahun. 3 tahun berjuang. Iya, berjuang untuk minta-minta seperti itu. Baru setelah itu yayasan melihat jerih payah atau perjuangan itu, baru yayasan yang ambil alih, Ustaz. Iya, seperti itu. Berarti inisiatif harus dari kepala sekolah. Iya, betul. Itu ya, itu pelajaran yang saya dapat. Iya. Baru setelah itu yayasan bisa melihat. Itu yang pengalamannya Ustaz Sajat seperti itu. Iya. Wow, Masya Allah. Makanya, Seperti apa waktu itu, Ustaz? Keadaan yayasan seperti apa? Apa seperti saat ini tuh gimana? Oh enggak. Jadi dulu itu yayasan tidak bergerak. Yang bergerak itu justru cabang. Cabang ya. Jadi berbeda dengan sekarang. Iya. Kalau sekarang itu yang bergerak yayasan, justru cabang yang sampai hari ini tidak tahu bagaimana statusnya gitu. Iya, seperti itu kan. Ketuanya masih Dr. Sabit, Ustaz? Iya. Iya. Pada saat itu pimpinannya masih Dr. Sabit. Tahun 90 sekian itu. 9 enggak berubah sudah. 2000-an. Iya, 2000-an itu sudah berubah. Sampai sekarang belum diganti, Ustaz, tetap. Tetap ya. Tapi Masya Allah, jadi sejak kepemimpinan Dr. Sabit itu, teman-teman itu dikasih kartu kesehatan. Jadi teman-teman dari guru SD ataupun TK itu diberi berobat cuma-cuma, hanya menunjukkan kartu. Berobat kemana? Ke Dr. Sabit. Allahumma yarham. Gratis, Ustaz? Gratis. Sama obatnya. Masya Allah. Iya. Oh, ini Cahaya Umat belum ada, Dr. Sabit sudah ada duluan. Iya, sudah memulai dulu ada. BPJS belum ada, Dr. Sabit sudah ada duluan. Iya, alhamdulillah seperti itu. Oh, gitu, Ustaz. Masya Allah. Itu yang berhubungan sama Dr. Sabit lo. Sebentar ke balik sebelumnya, Ustaz. Tahu Misuja? Iya. Gimana Misuja? Nah, bagaimana Ustaz Sajat menggambarkan sosok Misuja alhamdulillah? Sosok Misuja itu sangat luar biasa menurut saya. Sehingga itu yang sangat menginspirasi saya untuk berjuang di Al-Irsyad. Ya, dengan modal hanya semangat. Ya. Modal hanya semangat? Semangat. Ya, kan tahu kan kehidupan Misuja seperti apa. Tetapi dia luar biasa. Soal pendidikan. Jadi atensinya dia kepada dunia pendidikan sangat luar biasa. Seperti apa, Sob? Ya, hampir dia setiap saat itu datang ya. Walaupun dia berjalan kaki. Ke sekolah? Ke sekolah. Naik becak kadang sendiri. Kadang berjalan kaki dia. Lewat itu jembatan ini. Jembatan baru? Iya, jembatan baru. Sangat luar biasa. Dan sendiri? Sendiri. Jadi sekolah nih yang diurus sendirian ya? Ngurus sekolah? Iya. Ngurus sekolah ini sendirian. Dan istiqomah? Sangat istiqomah.
Oh, Jadi dia setiap minggu itu paling tidak itu 2 kali dia ke sekolah. sekolah. Ke sekolah itu datang ke sekolah. Padahal ya mohon maaf tidak digaji, tidak di ini, tapi luar biasa. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan dulu saya dengar kalau sering berkunjung ke rumah-rumah guru dan kedekatannya dengan guru luar biasa tuh. Bukan hanya dengan Ustaz Sajjad saja. Iya, dengan guru sangat luar biasa. Bahkan ini ada cerita sedikit yang sangat mengharukan bagi saya sendiri. Ya, Misuja itu kalau mau datang ke rumah, saya larang. Kenapa? Karena tempat kos saya itu tidak ada kasurnya, tidur di bawah, pakai tikar, hanya pakai bantal. Pada saat itu berkali-kali maksa kepada saya untuk datang ke kos saya di Cujangjang itu. Akhirnya saya pulang naik sepeda, dia buntuti dari belakang. Nah, sekarang saya nyampe sudah. Ke rumahnya ente, sudah nyampe ke rumahnya ente. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente tidur di sini. Enggak bisa. Ana nyaman di sini nih, nyaman, sudah nggak ada persoalan. Ente tidur di sini. Iya. Ana bikinin di sekolah. Oh. Ana bikinin di sekolah pas di depan musola. Oh. Kan ada 2 kamar itu. Oh, itu awal mulanya karena itu. Karena itu. Yang itu sama Pak Ustadz Abdul Somad. Iya. Itu awal mulanya. Oh. Iya. Pokoknya saya akan membuatkan. Luar biasa. Itu kenapa saya larang? Karena memang saya tidurnya di tikar, pakai bantal pada saat itu, dan tidak ada kasur sama sekali. Langsung buka, innalillah, ente tidur di sini. Iya, enggak, misalnya saya enak, nggak apa-apa. Enggak, harus pindah. Pada saat itu langsung rapat gitu. Oh, Masya Allah. Langsung dibuatkan, ya. Iya, ada 2 kamar. Iya, dan itu pun sebelum membuat masih tengkar dulu sama pengurus. Karena yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Jadinya seperti itu. Berarti memang beliau perjuangkan betul buat antum. Iya, betul. Saya masih ingat. Bahkan di akhir, ya waktu sakit di Malang itu saya menyempatkan diri untuk ke sana. Dan dia masih ingat ke saya pada saat itu. Sebelum dia ya dipanggil oleh Allah, dia pegang tangan saya, Sajjad, saya titip Al-Irsyad. Tolong jangan keluar dari Al-Irsyad. Dan itu yang menjadi motivasi saya untuk tetap di Al-Irsyad. Seperti itu. Saya bersama Bu Deski, insyaallah bersama Pak Afan Salib pada saat itu. Oh, luar biasa. Insyaallah. Allah yarham. Saya dengar dari orang, Ustaz, jadi pekerjaan beliau tuh pekerjaan 1000 orang dikerjakan 1 orang. Seakan-akan kayak gitu. Misuja itu. Iya, betul. Bagaimana dia mengayomi guru-guru, dekat dengan guru-guru, dengan pimpinan seperti Pak Ustaz Sajjad. Iya. Bagaimana membangun sekolah. Bagaimana rumahnya sendiri ditempati oleh madrasah pada waktu itu. Betul. Luar biasa. Dan setiap wisuda dulu mesti ini, Ustaz, ya, kita mesti gambus lah. Itu sampai ikut joget, Ustaz. Iya. Ikut joget. Padahal saya sama teman masih SD, beliau sudah usia. Tapi bagaimana selalu ingin menyenangkan banyak orang gitu. Banyak orang, betul. Oh, insyaallah. Allah yarham. Dan yang sering ditunjuk Zapin, siapa, Ahnaf sama Mufi. Pada saat itu. Luar biasa. Masya Allah. Allahumma barik. Oke, kembali ke sekolah, Ustaz. Iya. Gimana nih pengalaman memimpin lembaga swasta ya, pendidikan? Iya. Semenjak tahun 95 sampai 2020 sekian gitu. Ya. 32 tahun, Ustaz, bukan waktu yang singkat.
Ya alhamdulillah ya. Kalau dulu kita ini memang masih mencari murid, kemana-mana mencari murid ya. Tetapi pada tahun 95-nya, Hmm. ya, pada saat itu kita ini kedatangan Menteri Pendidikan Bapak Wardiman. Bapak Wardiman. Ya, pada Bapak Wardiman pada saat itu ke Alirsat. Hmm. Padahal itu tidak ada tujuan ke Alirsat. Dia hanya datang ke Kabupaten Pamekasan dan dia bertanya, apakah di sini ada Alirsat? Loh, kok bisa, Ustaz? Kenapa? Iya, Nah, tadi kan beliau ada agenda ke Iya. Pamekasan. Iya, tidak ada agenda ke Alirsat, cuman dia ada agenda ke kabupaten, Oh, seperti itu. Hmm. Kemudian, kenapa dia bertanya Alirsat? Ternyata Pak Wardiman itu orang Alirsat. Oh. Jadi Pak Wardiman orang Alirsat. Loh, sudah. Yang awalnya diatur begini-begini, itu sudah kalang kabut. Karena dulu kan kedatangan menteri kan luar biasa kan. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Udah datang ke Alirsat, langsung mau meresmikan Alirsat pada saat itu. Ya, kita tidak punya prasasti, datang ke toko, ngambil langsung ditandatangani. Silakan ini naskahnya begini-begini. Nanti ditulis. Nah, pada saat itu sudah banyak. Itu tahun ketiga berarti, Ustaz? Iya. Tahun ketiga. Iya. Tahun ketiga, pada saat itu ya di tahun ajaran baru itu sudah berubah. Jadi animo masyarakat tentang SD Alirsat ini sangat luar biasa pada saat itu. Jadi mulai sudah banyak orang yang mendaftar di SDIT Alirsat seperti itu. Masya Allah. Tapi zaman saya, saat angkatan kedua kan, itu 20 sekian, Ustaz. Iya. Sudah 23 mungkin, satu kelas. Iya. Awalnya 8, 23. Iya. Terus setelah itu kan sampai 30-an ya? Iya. Masya Allah. Salah satunya karena Pak Wardiman ya? Iya, Bapak Wardiman pada saat itu. Tetapi memang lulusan pertama itu sudah kami petakan anak-anak. Jadi harus dijual ini yang 8. Nggak bisa. Jadi kalau ini nanti lulus bagus-bagus lulusannya ini nanti yang jelas nanti akan dibaca oleh sekolah-sekolah. Betul. Ya. Akhirnya ya kami bagi habis teman-teman itu untuk membimbing mereka karena dulu kan masih sistem UNAS. Oh, iya. Iya, sudah. Nilainya bagus-bagus, ya sudah. Oh, SMP favorit, Ustaz. Iya. Masuk SMP favorit Iya. ya? SMP 1, SMP 2. SMP 1, SMP 2 seperti itu. Tapi gini, Ustaz, kalau bilang dipetakan itu kan butuh waktu 5-6 tahun. Itu waktu yang panjang untuk menghasilkan murid yang banyak di tahun ajaran berikutnya gitu. Nah, gimana sekarang untuk membuat sekolah yang nyaman, sekolah yang bagus, sehingga tidak nunggu lulusannya SD-nya masuk mana, SMP-nya, tapi tahun-tahun itu sudah terbukti bahwa Alirsat ini bagus gitu. Sehingga tahun ketiga keempatnya sudah banyak murid yang masuk, kan gitu. Iya. Itu gimana, Ustaz? Pada waktu itu tahun 90 sekian lah. Ngebuat sekolah tuh biar bagus gitu. Sehingga jangan nunggu lulusannya masuk mana, tapi wali murid sudah tahu bahwa sekolah Alirsat ini bagus. Ya, kembali kepada pelayanan kita. Bagaimana kita melayani anak-anak kita itu. Karena intinya kalau anak-anak itu sudah senang belajar di sekolah, ya muridnya sudah banyak menceritakan tentang kebaikan gurunya di rumah. Dan itu sebenarnya daya tarik yang sangat luar biasa. Nah, ya, dibimbing, ya, diarahkan anak-anaknya itu seperti itu. Sehingga juga dari mulut ke mulut juga akan bercerita kan seperti itu. Anak-anak itu kan jujur gitu menceritakan apa adanya kan seperti itu. Dan juga kita di sistem penilaian tidak pernah kita mengkontrol nilai. Itu yang sedikit banyak orang tua itu mempercayainya kepada kita. Jadi kalau nilainya 6 ya 6. Loh, kalau sekarang mana ada sekolah mau kayak gitu, Ustaz? Ya. Mana ada sekolah mau kayak gitu sekarang? Iya. Kalau nilainya rendah berarti kan seakan-akan sekolah itu tidak berhasil gitu. Iya, seperti itu. Dulu Alirsat mau berani. Masih nilai sesuai kemampuan. Sesuai. Bahkan ada kendala untuk persyaratan administrasi di SMA 1 itu tidak boleh ada nilai 6. Di SMA 1? Iya, Alirsat ada 6-nya. Maksudnya di SMA 1 gimana? Di SMA 1, di SMP 1. Oh, SMP 1. Di SMP 1, salah satu syarat adalah nilai tidak boleh ada nilai 6. Tapi lulusan Alirsat ada yang 6? Iya, ada yang 6. Akhirnya saya ke sana. Bu, biar adil, ayo kita
tes. Kami tidak mau anak kami yang di Alirsat kemudian dibandingkan dengan lulusan yang jauh di desa sana, kemudian nilainya tinggi, seperti itu. Oke. Berarti intinya ya apa adanya gitu. Iya, apa adanya. Akhirnya kami dapat kebijakan dari sekolah sana, ya sudah Pak, masukkan semua. Seperti itu. Karena ternyata mungkin kualitas nilainya Iya. nilainya 6, tapi kualitasnya mungkin dibanding yang lain ya tidak Iya. kalah gitu ya. Ya tidak kalah seperti itu. Masya Allah. Ada berapa lokal Ustaz pada waktu itu? Pada saat itu Tahun 2000-an lah Ustaz. tahun Saya kan lulus tahun berapa tuh? 2000 ya, 2001 Ustaz. iya. Itu masih satu kelas satu. Iya, masih kelas Satu 1. jenjang satu. Satu-satu Mas. Tapi kemarin saya masuk sudah ada yang 2, ada yang 3. Iya. Tahun 2021 itu. Iya, sudah 3. Bahkan kalau kita tidak memisahkan itu sudah full. Tidak nggak dapat apa. Oh, kalau laki perempuan dicampur ya? Tidak, masih dicampur itu. Itu insya Allah kalau kita mau mengambil berapa kelas pasti insya Allah bisa. Waktu dengar-dengar katanya buka langsung tutup nih. Iya. Buka pendaftaran langsung tutup. Iya. Gimana? Karena dari awal kami juga ya bisa ditanyakan kepada orang-orang yang sudah sekolah di Alirsat, kami tidak pernah membuat banner untuk dipampang di beberapa tempat gitu. Ya untuk penerimaan siswa baru. Seperti itu. Kalau awal memang iya, tapi belakangan ya kami tidak pernah membuat flyer, tidak pernah, apalagi di sosmed ya, tidak pernah sama sekali. Ya hari ini kami buka, hari ini juga kami tutup. Seperti itu. Seperti itu. Sehingga luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Akhirnya kan banyak orang yang tidak dapat, Sos. Iya betul. Banyak orang tidak dapat kesempatan belajar di Alirsat Di gitu. Alirsat ya. Itu gimana Ustaz? Pasti ada trik. Gak mungkin tuh alamiah terjadi seperti itu. Bagaimana Ustaz Sajjad memimpin, poin-poin apa atau value atau nilai apa yang Ustaz tanamkan ke guru lah? Ya, yang pertama sebenarnya guru itu bisa kami bentuk juga dengan beberapa bimbingan dan suri keteladanan dari seorang pemimpin. Jadi memang seorang pemimpin itu harus menjadi figur yang harus diteladani. Sehingga apapun yang berhubungan dengan materi itu insya Allah bisa dipelajari. Tapi yang terpenting adalah sosok pemimpin yang memang punya suri keteladanan yang baik, punya karakter yang baik. Ya, itu yang mungkin yang memikat para wali murid itu. Ya. Karena kalau kita melayani mereka dengan baik, dan insya Allah akan terbersih di benaknya. Duh, kok Alirsat ini seperti ini, kok yang lain kok seperti ini, pasti dibanding-bandingkan kan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan itu secara konsisten dikerjakan selama sekian puluh tahun. Iya. Itu bukan hal mudah, Sob. Ya? Bukan hal mudah. Iya, betul. Makanya saya sampaikan kemarin kepada adik-adik yang regenerasi ini, ya kalau bisa dipertahankan. Ya, minimal dipertahankan. Kalau bisa di atasnya seperti itu, karena membangun itu tidak semudah kemudian kita menerima sekarang. Sangat susah. Tapi gimana membangun loyalitas, membentuk loyalitas? Karena saya tahu sendiri, Ustaz. Saya pernah malam-malam ke Alirsat, ada perlunya, ada Ustadz di situ. Ya. Belum lagi waktu liburan, guru-guru liburan misal, murid-murid liburan, Ustadz ada liburan, Ustadz di sekolah juga. Ya, karena yang pertama memang saya kan sudah sampaikan bahwa saya mau berkhidmah di Alirsat ini ya sepenuh hati, ya, jiwa raga saya akan seperti itu. Sehingga apapun yang harus kita selesaikan harus kita selesaikan. Ya, di situ tidak ada uang, di situ tidak ada insentif macam-macam, tetapi karena sudah bawaan jiwa ini ya untuk bekerja, ya memang harus kita bekerja. Karena
Insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Cuma saya perlu triknya, Ustaz. Ya, Triknya gimana jadi membentuk guru-guru tuh yang loyal, yang yang totalitas seperti Ustadz. Ini apa yang perlu yayasan buatkah atau lakukan? yang pertama adalah itu keteladanan. Hmm. Itu kembali kepada karakter, keteladanan. Oleh karena itu, pada saat saya memimpin dulu, saya pasti datang lebih awal dan pulang lebih akhir. Hmm. Dan itu tidak ada kelebihan jam. Oh, oke. Bukan lembur lah. Ya bukan lembur. Iya, iya. Ya. Makanya di situ tidak ada tata usaha, tidak ada admin, saya mengerjakan sendiri. Karena tugas saya sebagai kepala sekolah, sebagai administrator juga, ya, sebagai manajer juga, ya. Ya, sehingga harus saya selesaikan. Ya. Bagaimana dengan saat ini, Sob? Ya, kalau saat ini saya melihat itu memang jauh dengan SDM-SDM yang terdahulu gitu. Kalau dulu itu sangat sangat nampak gitu ya. Ya, loyalitas, dedikasi kepada lembaga. Kalau sekarang itu memang berbeda dengan produk-produk yang dulu seperti itu. Ya, oleh karena itu mungkin orang pemimpin ini harus memulai, harus ibda binafsi dulu, baru bisa menyampaikan kepada orang-orang, baru bisa membimbing orang-orang seperti itu, sehingga bisa diikuti dengan baik seperti itu. Iya, ya. Saya kebetulan di yayasan, Ustaz. Jadi tahu dapurnya lah. Ya. Iya. Tahu dapurnya. Kalau dibanding dengan yang sekian puluh tahun yang lalu, ya sekarang jauh. Ustaz. Dari segi materi ya. Iya. Dari segi sarana, Iya. jauh. Cuma kembali sesuai kata Ustaz saja tadi, loyalitasnya rendah, ya. Tidak hanya 1-2 orang, tapi kebanyakan secara umum. Dan itu terjadi bukan hanya di lembaga Al-Irsyad, tapi di mana-mana. Iya. Saya punya banyak teman juga yang megang sekolah seperti itu. Penyebabnya apa, Ustaz, kira-kira? Selain tadi keteladanan, atau mungkin mereka terpaksa mungkin jadi guru, mengajar, atau apa kira-kira? Itu kembali kepada niat mungkin. Jadi niatnya mau mengajar sambil beramal atau bagaimana? Ya, karena sering saya sampaikan kepada teman-teman, kalau Anda mau mencari uang, bukan di sini. Silakan di luar sana tempatnya. Tetapi kalau Anda mau mencari amal, mencari barakah, keikhlasan dan lain sebagainya, ya di sini tempatnya. Seperti itu. Masya Allah. Yang terakhir, Ustaz. Nggak terasa sudah hampir 1 jam. Ini. Iya. Terakhir, Ustaz. Apa pesan-pesan buat seluruh civitas di Al-Irsyad? Karena antum salah satu orang yang paling senior di Al-Irsyad Pamekasan. Mungkin ada pesan yang tidak sempat disampaikan di kelas atau di sekolah. Pesan apa agar mereka memiliki rasa atau punya rasa memiliki pada Al-Irsyad? Apa pesan-pesannya, Ustaz? Ya, yang pertama harus kita kembali ke niatnya dulu, masuk ke Al-Irsyad itu. Jadi kalau Al-Irsyad itu hanya dijadikan batu loncatan, ya wassalam. Jadi wassalam. Jadi tidak akan lama. Ya, oleh karena itu, jadi masing-masing kita ini harus memiliki dedikasi yang tinggi memang terhadap lembaga, kemudian loyalitas yang tinggi juga terhadap lembaga, serta harus memiliki sense of belonging terhadap lembaga. Nggak bisa kalau tidak memiliki sense of belonging terhadap lembaga, itu nggak bisa. Mengapa saya katakan tidak bisa? Karena nanti kalau ditawarkan, ada gaji paling besar di luar, itu pasti dia akan pindah seperti itu. Ya, oleh karena itu kepada teman-teman mungkin adik-adik yang sekarang lagi merintis lembaga pendidikan di beberapa satuan pendidikan terutama di Al-Irsyad itu,
Ya, mari kita luruskan niat dulu. Ya. Teruskan niat untuk berkhidmah. Iya, berkhidmat. Kemudian terus beristiqomah. Ya. Dalam istiqomah itu ya pengertiannya sangat luas. Di situ ada kesabaran, ya. Di situ ada sense of belonging. Di situ ada loyalitas. Di situ ada dedikasi. Banyak dan banyak seperti itu. Nah, bagaimana kita ketika melawan keinginan untuk misal, Ustaz, Iya. wah ini saya keluar ke sekolah ini bisa dapat gaji lebih tinggi nih. Atau sekarang lah permasalahan kita di lembaga swasta ini kan ada P3K. Bagaimana dulu, dan saya yakin Ustadz mungkin tidak mendapat tawaran di tempat lain. Selama 30 tahun di Al-Irsad, saya yakin entah tahun sekian mungkin dapat penawaran di luar yang Iya. lebih nyaman, lebih besar secara materi. Bagaimana dulu Ustadz melawan perasaan itu untuk tetap di Al-Irsad? Ya, saya hanya punya prinsip, saya seperti sekarang ini karena Al-Irsad. Saya terjaga itu karena Al-Irsad. Saya termotivasi karena Al-Irsad. Masa saya akan keluar dari Al-Irsad? Ya mohon maaf, setelah saya beberapa kali ikut seminar di Bogor, di mana saya sering ditawarkan sama teman-teman Al-Irsad itu. Masa saya akan pindah ke Al-Irsad, dari Al-Irsad ke Al-Irsad? Itu kan nggak masuk akal menurut saya. Seperti itu. Jadi kalau insya Allah kalau seseorang itu atau guru itu berpikir saya menjadi saya sekarang itu karena Al-Irsad, insya Allah tidak akan pindah. Tidak akan pindah. Luar biasa, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Tak terasa, Ustaz. Sudah hampir 1 jam. Terima kasih banyak. Sebenarnya banyak ya. Banyak hal yang perlu disampaikan juga. Iya. Insya Allah edisi kedua. Iya. Atau lagi Ustaz terakhir, misal yang mau disampaikan? Ya, saya kira. Atau pengalaman menarik, Ustaz, selama memimpin. Oh ya. Pengalaman menarik selama saya memimpin ya. Karena kan kami terpisah dengan para alumni yang tentunya sudah di mana-mana. Ya, pengalaman menarik saya. Ada ribuan katanya. Iya. Pengalaman menarik saya yang pertama adalah ketika saya sakit kemarin. Ya, saya sakit kemarin, dirawat di mana, di Az-Zaitun. Iya. Ternyata dokter spesialisnya itu adalah murid saya. Masya Allah. Ya, saya sangat terharu sekali karena dia langsung pegang tangan saya, mencium tangan saya, ternyata dia masih ingat saya. Wow. Itu yang pertama. Itu buat terharu, buat seorang guru kan? Iya, sangat terharu dan bangga. Yang kedua, saya pernah ke rektorat di UIN Pamekasan. Ada seorang yang teriak-teriak, bahkan itu saya nggak tahu ibu-ibu siapa. Ternyata itu adalah alumni pertama STIT Al-Irsad. Namanya Zainatul Mufarriqoh. Iko. Oh, Iko. Iya, pada saat itu. Saya sangat terharu. Kenapa kok terharu, Ustaz? Ya, kenapa? Ya karena mereka sudah. Ya saya bangga dengan mereka gitu. Di situ ada proses. Iya. Yang Ustaz mendidik mereka. Iya, betul. Ustaz membersamai 6 tahun. Iya. Ya. Terus mereka anggaplah jadi orang gitu, Ustaz. Iya. Itu membuat terharu seorang. Iya, sangat terharu. Ustaz Muhammad Sajjad. Kemudian juga ada pengalaman ketika sowan ke kelurahan Buki. Ya, pamit untuk ngurus salah satu lembaga seperti itu. Ya. Ternyata lurahnya adalah murid. Cuman dia malu menyampaikan, apakah ini betul Ustadz saya? Iya betul. Akhirnya dia ambil tangan saya dicium. Ya sudah, urusannya sudah selesai. Seperti itu. Oh, urusannya sudah selesai baru dia tanya ya? Apanya? Urusannya selesai baru dia tanya? Iya. Oh. Wow, Masya Allah. Iya, itu sangat terharu. Dan banyak-banyak lagi.
belum. Jadi masih semangat tuh Ustaz? Ya, alhamdulillah masih semangat itu. Masih semangat itu. Ya, insyaallah Ustaz nanti ada kesempatan lain lagi. Iya, Masih banyak yang perlu disampaikan dan diceritakan. iya. Menjadi inspirasi buat yang lain. Jadi kalau dulu Ustaz terinspirasi dari Misuja mungkin, Mm-mm, Allahyarham, betul. sekarang Ustaz bisa menginspirasi orang. Insyaallah manfaatnya bisa jangka panjang untuk dunia dan akhirat. Insyaallah. Iya. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallah khair sudah sama-sama, datang. iya. Kita sambung lagi di lain waktu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.